Nih, lenteng kita. 351 Asep. Alhamdulillah diketemukan. Sep, jempol Sep. Jempol. Jempol Sep. Identitas seorang pasien RSJ Zainal Abidin Aceh yang diduga anggota polisi yang hilang saat tsunami Aceh 2004 lalu perlahan mulai terkuak. Pria yang dipanggil Zainal Abidin, seperti nama rumah sakit jiwa tempatnya dirawat itu, diduga kuat merupakan orang yang sama dengan Ajun Brigadir Polisi Abrib Asep. Abrib Asep ialah polisi yang hilang dan diyakini telah meninggal dunia ketika tsunami Aceh 2004. Pihak Polda Aceh yang telah melakukan pencocokan ciri-ciri fisik mengungkap, jika 80% tanda fisik Asep dan Zainal adalah identik. Kita sudah mencocokkan 80% ciri fisik yang disebutkan saudaranya ada di Asep yang sekarang diberi nama Zainal Abidin. Tutur Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardi. Abrib Asep merupakan anggota Polri dari Satuan Brimob Resimen 1 Kedung Halang Bogor. Menurut keluarga, Abrib Asep 2 kali ditugaskan ke Aceh. Dia sempat pulang ke Lampung lantaran sang ayah yang bernama M. Yusuf meninggal dunia. Saat kembali ke Lampung itulah Asep sempat bertemu dengan beberapa anggota keluarganya. Salah satunya sang kakak ipar yang bernama Edi, 60. Dia, Asep, 2 kali tugas di Aceh. Terakhir ketemu pas ayah mertua meninggal dunia, tutur Edi. Setelah pertemuan itu, tahun 2004 Asep kembali ditugaskan ke Aceh. Namun, sayang tsunami terjadi hingga Abrib Asep tak ada kabarnya lagi. Belasan tahun menanti, keluarga meyakini Asep telah meninggal dunia. Mereka bahkan telah menggelar upacara kematian. 5 tahun usai tsunami berlalu, ada seorang pemuda linglung yang telantar di Desa Pajar, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya. Beberapa warga Desa Pajar masih mengingat awal keberadaan pria tersebut di desa mereka. Menurut Kepala Desa Pajar, Lizar L, kondisi pria muda itu seperti orang bingung dan trauma, tetapi dia tidak pernah mengganggu warga. Saat itu beberapa warga memang sempat mengira lelaki itu adalah aparat, dilihat dari postur tubuhnya. Tetapi, kondisinya tak terawat bahkan rambutnya panjang tak terurus. Orangnya tidak mengganggu, postur tubuhnya bagus seperti anggota polisi, putih tapi saat diantar dulu rambutnya panjang tak terurus, kata Lizar, oleh kepala desa lama yang kini telah menjadi almarhum. Jauh hari, pria itu diantarkan ke rumah sakit jiwa lantaran merasa kasihan. Menurut cerita warga, sebelum anak muda yang telantar dalam kondisi hilang ingatan diantarkan ke RSJ Banda Aceh oleh almarhum Jauh Hari, kepala desa masa itu, diduga Asep itu sempat telantar di desa kami 1 bulan. Lizar menjelaskan, saat itu Lizar belum mengetahui ada pemuda yang diantar kepala desa lama, sehingga ia sendiri belum bertemu dengan Asep. Direktur RSJ Banda Aceh Makrozal juga membenarkan, pria dengan gangguan jiwa itu pertama kali menginjakan kaki di RSJ sekitar 12 tahun lalu atau pada 2009. Saat itu pihak RSJ kesulitan mendapatkan informasi mengenai asal hingga identitas pasien. 5 tahun setelah kepala desa lama mengantarkan pria gangguan jiwa itu ke RSJ, ada beberapa orang yang mendatangi Desa Pajar. Mereka mengaku keluarga Brimob dan mencari anaknya yang hilang. Mereka juga memperlihatkan sebuah foto kepada Lizar. Ketika itu, Lizar dalam posisi belum pernah melihat Asep secara langsung. Saat ada keluarga yang datang mencari anaknya, anggota Brimob hilang setelah tsunami tahun 2014. Saya belum tahu bahwa ada pasien yang diduga Asep itu diantarkan ke RSJ oleh almarhum Jauh Hari, kepala desa sebelum saya. Tapi keluarganya itu sempat memperlihatkan foto anak yang mereka cari kepada saya saat itu. Katanya, ternyata paras Asep dalam foto tersebut terekam dalam ingatan Lizar. 2 tahun berselang setelah kejadian pertemuan dengan keluarga itu, pasien RSJ yang diduga Asep dikembalikan ke Desa Pajar oleh pihak RSJ. Pemulangan kembali ini dilakukan lantaran kondisi kejiwaan pria tersebut membaik dan mengarah pada kesembuhan. Tetapi ketika itu, karena identitas dan keluarganya belum jelas serta tak ada yang mengakui, dia pun kembali dirawat di RSJ Banda Aceh hingga kini.
Lizar mengetahui sosok pria diduga Asep itu ketika pihak RSJ hendak mengembalikan Asep ke Desa Pajar. Ia pun teringat akan keluarga yang mencari anaknya pada tahun 2014. Namun, ketika akan menghubungi, kontak mereka telah hilang. Pihak RSJ kembali menghubungi Lizar yang telah menjadi kepala desa di Desa Pajar. Manajemen RSJ kembali berupaya memulangkan pria diduga Asep itu ke Desa Pajar. Lizar pun kemudian berinisiatif menyampaikan informasi itu ke salah satu anggota Brimob di Aceh Jaya untuk membantunya mencarikan keluarga pria tersebut. Tujuan saya, pasien atas nama desa saya itu bisa bertemu dengan keluarganya, kata dia. Setelah laporan itu, ada anggota polisi yang mengunjungi pasien itu ke RSJ, meyakini bahwa pria itu teman seangkatannya. Maka polisi tersebut membuat video hingga viral. Video menggambarkan anggota Polda Aceh yang mengaku seangkatan dengan Asep. Video tersebut viral di media sosial sejak Rabu, tanggal 17 Maret tahun 2021. Alhamdulillah Asep Leting kita telah ditemukan. Namun pasien yang diduga Baharaka Asep oleh rekannya itu tampak terlihat bingung tanpa ekspresi karena Asep merupakan pasien gangguan jiwa, ujar dia dalam video itu. Menariknya, saat dikunjungi anggota Brimob, pria diduga Asep itu menunjukkan sikap sempurna dan bernyanyi ketika mereka melantunkan lagu Brimob. Meski linglung, pasien RSJ itu juga menyebut pria dengan seragam dinas Brimob adalah seniornya. Dalam sekejap, kejadian itu menghebohkan publik, sebab sosok yang diyakini telah meninggal dunia belasan tahun lalu kini diduga ditemukan kembali. Anggota kepolisian bahu-membahu mengungkap identitas pasien jiwa bernama Zainal Abidin tersebut. Polda Aceh bekerja sama dengan pihak RSJ melakukan tes DNA terhadapnya, sedangkan Polda Lampung mengirimkan keluarga Abrib Aceh dari Lampung menuju ke Aceh untuk memastikan. Sudah dikoordinasikan dengan kakak dan adik dari Abrib Asep, Mahyudin dan Saiful, kata Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad. Di satu sisi, keluarga meyakini jika pria itu adalah Abrib Asep yang menghilang sejak belasan tahun lalu. Hal itu diketahui dari beberapa ciri fisik yang identik seperti yang terlihat dalam foto pasien tersebut. Pas ditunjukkan foto, kami yakin itu kakak kami. Ada ciri khusus dari dia, kata adik Abrib Asep yang bernama Burhan. Sang kakak, ujar dia, memiliki tahi lalat di telinga kanan dan bekas jahitan di kening. Itu luka waktu dia kecil, jatuh di kamar mandi. Nih, letting kita 351 Asep, alhamdulillah diketemukan. Sep, jempol Sep. Jempol. Jempol Sep. Pasukan Gade Mobil sampai berkorban jiwa. Peringkat nih Sep, 351 Sep.